Bagaimana untuk putusan cerai hari ini? Ya, terkait putusan cerai hari ini, kita sudah melewati beberapa tahapan ya, dari mulai mengajukan e-court ya, gugatan tanggal 9 Desember, lalu sidang pertama itu mengenai pemeriksaan berkas ya, penjadwalan mediasi, hasil mediasi, lalu pembacaan gugatan, lalu jawaban, replik, duplik, pembuktian, menghadirkan dua saksi, kesimpulan, dan hari ini kita di tahap putusan ya, di mana hasil dari putusan tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Kota Bandung bahwasannya mengabulkan gugatan dari penggugat, artinya sudah secara hukum ya, resmi bercerai atau berpisah. Untuk harta gonogini dan hak asuh anak seperti apa, Kang? Ya, terkait harta gonogini ya, karena kan kita sambil menunggu putusan inkrah juga nanti, karena harta gonogini itu sebenarnya sudah disepakati kedua belah pihak, akan tetapi secara teknis aturan dan hukumnya kan belum dilaksanakan karena masih menunggu amar putusan dan putusan inkrah ini. Lalu terkait pembagian hak asuh anak ya, sebagaimana kita ketahui berdasarkan amar putusan bahwasannya untuk Jara itu ke Ibu Atalia ya. Terkait Arkana itu ke Pak Ridwan Kamil, akan tetapi tidak menutup kemungkinan itu pembagian teknis waktu, kapan di Pak RK, kapan di Ibu Atalia, itu kan harus dibicarakan secara internal keluarga. Untuk nafkah idah, nafkah anak berapa nominalnya? Ya, terkait nafkah idah dan nafkah anak ya, sebenarnya itu kan sudah disepakati kedua belah pihak, akan tetapi terkait nominal kami belum bisa sebut ya, karena walaupun sudah ada tapi itu menjadi hal yang bisa dibicarakan di internal keluarga. Sudah sampai putusan, sebenarnya apa yang menjadi alasan perceraian ini? Ya, jadi terkait permasalahan ya gugat cerai ini, tentunya saya pastikan juga kita tidak boleh menduga-duga hal yang tidak benar ya, karena yang namanya keluarga ya itu kan permasalahannya itu ya bisa jadi masalah internal keluarga ya. Dan masalah internal keluarga pun bisa bermacam-macam, karena kurangnya komunikasi yang baik atau misalnya kurangnya pengertian karena saling sibuk satu sama lain, itu kan masih dugaan-dugaan, itu kan menjadi salah satu berdasarkan aturan menjadi salah satu adanya perpisahan. Tapi terkait yang saat ini itu murni terkait masalah internal keluarga ya. Apakah benar orang ketiga yang sedang marak di dunia medsos itu menjadi alasan? Sangat dipastikan itu tidak benar ya. Kami di pihak penggugat, kami yang membuat isi gugatan, dan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Pihak itu hanya penggugat, pihak satu, pihak keduanya tergugat. Selebihnya itu tidak ada, tidak benar. Banyak netizen yang melakukan cocokologi liburan RK ke Eropa bersama AK. Apakah itu menjadi salah satu faktornya? Ya, terkait cocok logi itu kan kembali lagi ya, bahwa itu muncul spekulasi-spekulasi yang ada di pihak eksternal ya, bukan di pihak internal kami. Jadi silakan saja itu pihak eksternal mencocok logi, pada dasarnya dari kami, dari pihak internal, bahwa berita-berita tersebut itu tidak benar. Belakangan ini makin banyak nama-nama wanita yang keluar bahwa pernah dekat dengan Pak RK. Tanggapannya seperti apa? Ya, itu kan sekali lagi ya, karena itu munculnya berita spekulasi yang ada dari pihak eksternal dan bukan dari pihak internal kami, ya kami tidak menanggapi hal tersebut ya, karena itu kan bukan dari kami dan itu dari eksternal. Ya silahkan berspekulasi, tapi kami harap ya jangan pernah berspekulasi hal yang tidak benar dan menduga-duga hal yang belum dan tidak sesuai dengan fakta atau alat bukti. Komunikasi dengan Pak RK sendiri sejauh mana? Kalau komunikasi antara Ibu Atalia dan PRK ya selama ini komunikasinya ya, kalau masalah anak ya membaik ya,
karena kan ini kan kepentingannya itu sudah sepakat untuk mengasuh anak secara bersama-sama. Ya komunikasi saya rasa masih baik ya. Apakah mungkin ada rujuk kembali untuk kedepannya seperti apa kan? Terkait rujuk kembali ya, karena ini kan kita ini sudah di tahap akhir, tahap putusan ya. Kalau masalah rujukan itu harus ada upaya banding hukum ya. Karena oleh itu pengadilan agama ya memberikan yang namanya waktu masa tenggang selama 2 minggu bila mana adanya upaya banding dari para pihak. Tapi yang jelas kami pastikan karena ini hasil mediasinya sudah berpisah dan bersepakat untuk berpisah, lalu dari pihak kami selaku penggugat kami pastikan bahwa kami menghormati yang namanya proses putusan pengadilan agama, dan kami pastikan kami tidak akan melakukan upaya banding sampai akhirnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya, terima kasih banyak Kang.